Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lintang Alia Hanifah Zakira dengan NIM 2501050048 dari Rombel B. Di sini saya membuat video sebagai bentuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sami Asih, MKes. Pada video ini saya akan bahas tentang teori-teori terkait psikologi perkembangan. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Di sini saya mengambil ruang lingkup psikologi menurut Rahmawati. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Jadi itu adalah bentuk berpikir atau proses berpikir suatu individu dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan atau perkembangan fisik seseorang seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Yang ketiga ada perkembangan sosial dan juga emosional. Perkembangan ini itu berhubungan dengan cara individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Lalu yang keempat ada perkembangan moral, yaitu pemahaman terkait nilai-nilai atau norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada karir, perkembangan karir dan identitas. Jadi adalah pemahaman terhadap dirinya sendiri, tujuan hidupnya, dan juga karirnya. Selanjutnya adalah faedah mempelajari psikologi perkembangan. Jadi, faedah dalam mempelajari psikologi perkembangan ini, kita bisa memahami proses pertumbuhan manusia dari masa ke masa. Kita juga bisa lebih mudah dalam memahami diri sendiri dan orang lain. Dan dalam dunia pendidikan, kita bisa menyesuaikan cara interaksi kita dalam mengajar sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan peningkatan ukuran tubuh pada makhluk hidup yang sifatnya itu kuantitatif, jadi bisa diukur seperti tinggi badan dan juga berat badan. Contohnya berat badan bayi yang awalnya itu 3 kilo saat lahir meningkat menjadi 6 kilo setelah usianya itu 3 bulan. Lalu ada perkembangan. Perkembangan adalah perubahan fisik dan peningkatan ukuran tubuh pada makhluk hidup yang sifatnya kualitatif. Kalau tadi kuantitatif, kalau ini kualitatif. Seperti pemahaman psikologi, contohnya seorang remaja yang bisa mengendalikan emosi dan berpikir lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Lalu ada tahap-tahap perkembangan individu. Nah, tahap-tahap ini ada masa pranatal dan ada masa pasca-natal. Masa pranatal yaitu masa sebelum lahir. Lalu ada masa pasca-natal. Masa pasca-natal ini adalah masa setelah lahir. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah proses berkembangnya kemampuan berpikir, lalu kemampuan dalam memahami, mengingat, dan juga memecahkan masalah pada individu seiring pertambahan usianya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses bertahap ketika seseorang sedang belajar memahami dan menggunakan simbol-simbol verbal seperti kata-kata untuk berkomunikasi. Nah, bahasa ini berkembang seiring perkembangan kognitif dan sosial anak. Maksudnya semakin berkembang kognitifnya, maka semakin berkembang juga bahasa pada anak. Pertanyaan yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid-muridnya itu berkembang secara optimal. Upaya-upaya apa yang Anda lakukan kelak sebagai seorang guru di dalam kelas, di dalam pembelajaran maupun di luar kelas untuk menstimulasikan perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa pada murid di sekolah dasar. Sebagai calon seorang guru, nantinya peran saya itu tidak hanya
sekedar menyampaikan materi saja, tetapi juga membantu perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitifnya maupun bahasanya. Nah, pada saat pembelajaran di dalam kelas, saya itu akan berusaha menerapkan pembelajaran yang aktif dan juga komunikatif, seperti metode bermain sambil belajar, berdiskusi, dan juga menggunakan media visual agar pembelajarannya itu lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, pada saat pembelajaran di luar kelas, saya berencana akan mengadakan kegiatan yang mendorong eksplorasi anak seperti pertunjukan atau kunjungan belajar ke suatu tempat. Dengan cara itu, saya berharap perkembangan kognitif dan bahasa anak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu kita sering menjumpai di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Ada anak yang unggul, ada yang rata-rata, ada yang kurang. Misal ada anak cerdas, ada yang rata-rata, dan ada yang tidak cerdas. Anak ada anak yang lancar berkomunikasi, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang lancar dalam berkomunikasi. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Anda mensikapi adanya perbedaan tersebut? Anak itu pasti memiliki kemampuan dan keistimewaan tersendiri, baik itu dalam hal kecerdasan maupun keterampilan dalam berkomunikasi. Hal ini terjadi karena setiap anak itu memiliki potensi, latar belakang, dan lingkungan yang berbeda-beda. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, pola asuh, stimulus belajar, pengalaman sosial, bahkan kondisi emosional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Jadi anak yang sering diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berinteraksi, dan mendapatkan dukungan yang positif, biasanya anak itu berkembang lebih optimal daripada anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Dan sebagai seorang guru nantinya, saya pastinya akan menerima dan menghargai perbedaan tersebut karena itu adalah suatu hal yang wajar dan unik bagi saya. Saya tidak akan membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, tetapi justru saya akan berusaha untuk memberikan perhatian yang sesuai dengan masing-masing anak agar anak itu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.